Mama Gina memberikan air nih guys, segelas air kepada anaknya Julian di situ nih guys ya. Dan ketika Julian itu menerima segelas air tanpa dia sadari bahwa dia itu belum menaruh gelasnya dan membuat gelasnya itu malah justru terjatuh sehingga gelasnya itu pecah. Nah, Mama Gina itu merasa sangat bingung dengan sikap anaknya. Kenapa dengan sikap anaknya? Kenapa dia itu nggak fokus sampai gelasnya bisa jatuh pecah semacam itu? Karena memang dalam pikirannya Julian dia belum tenang kalau dia belum mendapatkan kabar dari istrinya Safira, karena hingga detik ini dia belum mendapatkan kabar dari Safira juga. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina itu berusaha untuk menenangkan Julian agar dia tidak kepikiran. Dan kemudian di situ Julian mengatakan bahwa dia itu pengen menelpon Safira. Nah, kemudian Mama Gina itu justru malah mengatakan bahwasanya nggak usah untuk menelpon Safira. Orang istrinya aja nggak peduli dengan suaminya gitu loh ya kan. Namun tetap saja Julian selaku seorang suami, tetap dia adalah suami yang paling siaga dan peduli dengan Safira, dan dia harus menelpon sesegera mungkin kepada tentunya ya istrinya yang tak lain adalah Safira. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Julian itu pengen membereskan pecahan-pecahannya gelas tersebut, namun kemudian dilarang oleh Mama Gina untuk membereskan. Biar Mama Gina, namun menurut Tante Wulan biarkan Tante Wulan saja yang membereskan semua pecahan-pecahan gelas tersebut. Karena apa? Karena itu biarkan jadi urusannya Tante Wulan saja. Nah, sementara Mama Gina yang baru sembuh dari rumah sakit ya kan, lebih baik dia istirahat gitu loh. Dan memang pikirannya Julian itu sangat kalut sekali nih guys ya, karena dia sangat khawatir dengan istrinya. Dia tidak tahu dan dia tidak mendapatkan kabar dari apapun dari istrinya hingga detik ini. Makanya dia sangat khawatir. Namun sayangnya Mama Gina yang tidak merasa peduli dengan Safira, dia itu sangat tidak peduli dengan Safira kabarnya seperti apa saat ini. Bahkan di situ Julian disuruh untuk tidak usah telepon Safira saja. Namun tetap ya selaku seorang suami, Julian akan tetap menelpon Safira untuk tahu kabarnya Safira detik ini. Makanya siapapun yang melarang Julian tetap tidak akan berubah pikirannya Julian, karena dia sangat peduli dengan Safira. Ya, Julian tetap peduli dengan Safira. Nah, di situ nih guys ya, Mama Gina tidak suka melihat ya suaminya itu bucin kepada Safira, karena walau bagaimanapun kan Safira bisa ya kan jalan sendiri tanpa harus dikhawatirkan semacam itu. Namun menurut ya Tante Wulan justru malah itu bagus kan buat suami istri yang bucin. Memang kan Julian itu kan suaminya Safira, jadi wajar saja dia bucin kepada istrinya Safira semacam itu. Namun ternyata tidak disukai itu ya sama Mama Gina yang kurang suka melihat kemesraan antara Julian dan Safira semacam itu loh guys. Mama Gina masih saja belum bisa menerima atas kematian Sisi dan masih menyalahkan Safira hingga detik ini. Nah, sementara Safira itu nih guys ya berada di mobilnya polisi dan dia mau dibawa ke kantor polisi. Nah, kasihan banget guys Safira, dan Safira itu berusaha untuk menjelaskan ya kepada para polisi yang ada di mobil polisi di situ nih guys ya, bahwa dia itu tidak bersalah, bahwa dia tidak melakukan pembunuhan ya, dia tidak membunuh Papa Gunawan. Dia hanya berusaha untuk menolong Papa Gunawan yang pada waktu itu memang sudah tertusuk pisau gitu loh. Nah, sehingga membuat Safira berusaha untuk menolongnya. Namun ternyata di situ sidik sarinya justru malah mengarah kepada Safira, dan Bapak polisi ini meminta Safira untuk menerangkan saja nanti di kantor kepolisian saja. Nah, di situ nih guys ya, Safira itu bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian Safira itu mendapatkan telepon. Kemudian dia berpikir bahwa telepon tersebut pasti dari suaminya. Nah, dia sangat membutuhkan bantuan dari suaminya nih guys ya untuk menolong dia. Dan kemudian dia minta izin kepada Pak Polisi untuk mengangkat teleponnya, dan kemudian Pak Polisinya mengizinkan Safira untuk menelpon ya, karena pastinya Safira membutuhkan dukungan dari suaminya semacam itu ya agar dia juga bisa dibebaskan. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dengan keadaan Safira yang tidak baik-baik saja dengan polisi. Nah, di situ membuat Julian ini sangat bingung ketika memvideo call kepada Safira. Kenapa di sekeliling Safira itu ada polisi? Kenapa Safira itu ada di mobilnya polisi? Nah, itulah yang dipertanyakan Julian kepada Safira. Nah, kemudian Safira itu berusaha untuk menjelaskan bahwa Safira itu ditangkap oleh polisi dan sekarang sedang dibawa menuju ke kantor polisi oleh Pak Polisi di situ. Nah, kemudian kira-kira nih guys ya, Julian sangat sedih. Ya, Julian ini sangat sedih dengan kondisinya Safira. Dan kemudian Safira berusaha untuk menjelaskan ya alasan dia dibawa ke kantor polisi karena apa? Dia dituduh telah membunuh ya Pak Gunawan, padahal dia tidak melakukan pembunuhan itu. Dia datang ke kantornya Pak Gunawan dan kemudian sudah melihat ya Pak Gunawan itu dengan keadaan tertusuk
Sehingga membuat Safira itu ya harus membantu Pak Gunawan. Ternyata justru malah sidik jarinya itu mengenai Safira, sehingga Safira itu dibawa ke kantor polisi dan sebagai tersangkanya. Dan kemudian di situ nih guys ya, Safira bertanya kepada suaminya bahwa dia benar-benar tidak melakukan hal itu semua, dan suaminya benar-benar sangat peduli dengan Safira dan dia percaya betul bahwa Safira tidak mungkin melakukan pembunuhan, apalagi sampai menyakiti Pak Gunawan, sampai membunuh Pak Gunawan gitu loh. Dan tentunya Julian akan melakukan berbagai cara agar Safira itu bebas dari kantor polisi dan dia bisa keluar ya. Nah sementara itu nih guys ya, ada pengacaranya Julian nih guys ya, dimana memang dia itu berusaha untuk Alpha berusaha untuk ya meminta bantuan kepada anak buah dia untuk mengurusi mengenai kebakaran di rumahnya Safira, karena dia pengen cari tahu siapa yang ada di balik semua ini, siapa yang telah membakar rumahnya Safira. Namun tentu saja di situ Alpha tidak membiarkan anak buahnya itu untuk sendiri. Dia harus bersama dengan orang lain karena pastinya sangat membahayakan dia jika dia sendirian, karena pelakunya pastinya masih berkeliaran di sekitaran rumahnya lamanya Safira. Nah sementara itu tiba-tiba nih guys ya, ada Alpha yang ditelepon oleh Julian, dan kebetulan banget bagi Alpha ini ditelepon karena dia mau mengabari Julian bahwasannya dia lagi mengurus terkait ya mencari tahu pelaku pembakaran ya rumah lamanya Safira. Nah kemudian Julian itu mengatakan bahwa mengenai kebakaran rumahnya Safira itu nanti saja, ada masalah urgent lainnya yang harus segera ditangani, di mana Safira itu ya masuk kantor polisi. Dia itu ya dituduh atas pembunuhan Papa Gunawan. Nah kemudian nih guys ya, setelah Julian ini mengabarkan kepada Alpha untuk mengurus kasusnya Safira terkait pembunuhan Papa Gunawan bahwa Safira tidak bersalah. Nah kemudian di situ membuat Mama Gina dan juga Tante Wulan itu sangat sedih juga bahwa Safira harus ditahan karena bukan kesalahan dia sendiri.